كافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. Saya 10 kali mencari biografi Syekh Muhammad Syekh Muhammad bin Asyafi Al-Qudali itu, Faidul Awam. Payah memang. Enggak ada, memang saya cari di Google enggak ada, di Playbook tak ada juga. Gimana saya cari kayak gitu? Nantilah. Secara biasa-biasa aja lagi saya jelaskan tentang biografinya. Nanti saya cari. Hah? Nanti saya cari. Saya fotokan kalau ada. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin karangan Al-Imam Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, merupakan ringkasan daripada kitab Ihya' Ulumuddin ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun, dan adapun keharusan-keharusan daripada perbuatan berbuka ya, berbuka ya ketika orang berpuasa. Fa arba'atun, maka 4. Ada perkara yang wajib untuk diperhatikan oleh orang yang tidak berpuasa atau orang yang membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan. Al-qada'u wal kaffaratu wal fidyatu wa imsaku baqiyatin nahar tashabbuhan bis-sha'imin. Al-qada'u, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama al-qada'. Qada' itu mengganti puasa. Al-qada'u mengganti puasa. Wal kaffaratu, membayar kafarah. Membayar kafarah ya, tebusan. Wal fidyah, membayar fidyah, membayar denda. Wa imsaku baqiyatin nahar, dan menahan sisa hari. Tashabbuhan, karena menyamakan diri bis-shaimin, dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi ada berapa tuh?
ada qada puasa, ada bayar kafarah, ada bayar fidyah, ada menahan sisa hari dari siang hari karena menyamakan diri dengan orang-orang yang berpuasa. Amal qada, adapun mengganti itu, mengganti puasa, fawujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin, maka wajibnya ya mengganti itu adalah umum di atas setiap muslim mukallaf, secara umum terhadap orang muslim yang mukallaf. Taraka as-sawma bi'udhrin aw bighairi udhrin, yang dia meninggalkan puasa dengan udzur atau tanpa udzur. Jadi secara umum orang yang tidak puasa dengan sebab udzur atau tanpa udzur, maka dia wajib mengganti puasanya. Itu istilah qada. Fal haidu, maka seorang wanita yang haid, taqdi shauma, dia mengganti puasa. Seorang wanita haid, bila dia meninggalkan meninggalkan puasa seminggu misalnya, maka dia mengganti seminggu. Wa kadza al-murtaddu, seperti itu juga, seperti wanita haid, al-murtaddu, seorang yang murtad. Ammal kafir was-sabi wal majnun, adapun orang yang kafir, anak kecil, orang gila, fala qada'a alaihim, tidak ada qada atas mereka. Jadi mereka tak perlu mengganti puasa. Dia, ya kan? Orang kafir asli, anak kecil, orang gila, tidak ada mengganti puasa atas mereka. Wala yushtaratu at-tatabu'u fi qada'i Ramadan, dan tidak disyaratkan apa? Berurutan dalam mengqada puasa Ramadan. Enggak harus tiap malam ya. Mau hari ini puasa, besok tidak, besok lagi boleh ya. Atau Senin Kemis saja boleh. Walakin yaqdi kaifa syaa, akan tetapi ia mengganti bagaimanapun yang ia mau. Mutafarriqan wa majmu'an, berpisah-pisah itu puasanya atau dikumpulkan. Silahkan gitu. Wa ammal kaffaratu fala tajibu illa bil jima', dan adapun kaffarah, ya, kaffarah membayar denda, kafarat, fala tajibu illa bil jima', maka tidak wajib kafarah itu kecuali dengan sebab bersetubuh. Wa ma'adahu, dan yang selain daripada bersetubuh, la tajibu bihi, tidak wajib ya, tidak wajib apa? Tidak wajib kafarah pada yang selain bersetubuh. Tidak wajib kafarah, tak wajib. Wal kafarah, dan adapun kafarah itu apa? Itqu raqabatin. Jadi kalau ada seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar denda ya. Dendanya itu berurutan. Yang pertama apa? Membebaskan budak. Membebaskan satu orang budak. Makanya pengantin baru yang apa tuh, ya kan? Kalau pas Ramadan kan itu agak merasai kan? Kemudian fa in a'sara, jika susah, menyulitkan, payah kan itu, enggak bisa dilakukan, fa shaumu Ramadan, maka wajib apa? Berpuasa
syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau yang ini berturut-turut puasanya. Kalau qadha karena meninggalkan puasa yang sifatnya itu bukan karena bersetubuh, maka dia tidak harus berturut-turut. Tapi kalau karena bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, kalau dia tidak bisa membebaskan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wa in ajaza, kalau dia tak kuasa, tak bisa juga puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka wajib memberi makan 60 orang miskin, muddan. Satu orang satu mud. Satu hari satu mud. Kalau 30 hari 30 mud, kalau 60 hari 60 mud. 60 mu. Ini satu kepalan tangan. Itu kafarahnya. Iya, 60 orang atau satu orang 60 mud. Nah, serah pilihlah. Ya, muddan. Jadi satu hari enggak puasa itu satu mud dia gantinya. Nah, gitu. Berarti orangnya 1 apa 60? Boleh 1, boleh cari 60. Nah, itu. Wa amma imsaku baqiyatin nahar, dan adapun menahan di sisa siang. Ini bagaimana? Ada orang dia tak puasa tapi wajib di sisanya itu dia juga menahan sampai maghrib. Fayajibu ala man asa bil fitri, wajib dilakukan atas orang yang bermaksiat dengan berbuka. Sengaja dia berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Dia wajib untuk tidak makan setelah berbuka. Aw qassara fi, atau dia lalai dalam masalah berbuka tuh. Misalnya disangkanya sudah maghrib padahal masih jam 5. Gitu, buka dia. Puasanya batal, tapi dia wajib menahan sampai betul-betul berbuka. Wa yajibul imsaku idza syahida bil hilali adlun wahidun, dan wajib menahan tidak makan tidak minum apabila telah menyaksikan bulan sabit. Siapa? Orang adil yang satu orang adil. Yauma asyakki, pada hari yang diragukan, tanggal 30 Sya'ban. Jadi kalau dia menyaksikan bulan sabit telah timbul, ya, orang adil tadi, maka dia wajib menahan. Begitu juga orang yang meyakini dan mempercayai persaksiannya tersebut. Nah, gitu. Misalnya jam 9 diberitakan hilal sudah terbit, gitu kan. Nah, dia tidak sah berpuasa tapi wajib menahan sampai maghrib, gitu. Wa shaumu fis safar, dan adapun puasa pada saat melakukan safar, afdalu minal fitri, lebih utama dari berbuka. Illa idza lam yutiq, kecuali kalau dia tidak mampu. Wa amal fidyah, dan adapun fidyah, fatajibu 'alal hamil, wajib atas orang yang hamil fidyah. Wal murdi', orang yang menyusui. Idza aftarata khaufan 'ala waladaihima, apabila orang hamil dan menyusui ini keduanya berbuka karena takut atas kesehatan anak, 2 anak dari keduanya. Melibatkan anak, maka di samping mengqadha wajib membayar fidyah. Likulli yaumin muddun, setiap hari 1 mud hintatin gandum. Li miskinin wahidin, untuk 1 orang miskin. Ma'al qadha, bersama dengan mengganti puasa.
Wa syaikhul haram, seorang yang sudah berusia lanjut, idza lam yasum, apabila dia tidak puasa, tasaddaqa an kulli yaumin muddan, bersedekah dia setiap satu hari satu mud. Kedua, sunanus siyam, sunah-sunah berpuasa. Ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Sunah tu. Ta'jilul fitr bitamri awil ma, mempercepat berbuka dengan kurma atau air. Qabla shalah, sebelum salat. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Al-i'tikafu fi syar'il akhir, i'tikaf pada 10 malam yang terakhir. Wala yakhruju al-mu'takifu, seorang yang beriktikaf itu tidak keluar. Tidak keluar dari mana? Dari masjid. Illa li hajatil insan, kecuali karena hajat manusia, karena kebutuhan manusia. Misalnya buang air kecil, buang air besar, ya kan? Wala ba'sa fil masjid, dan tidak masalah dalam masjid, bitib, memakai wewangian, wa aqdun nikah, akad nikah, wa bil akli wan naum, makan, tidur, wa ghas, mana dia? Wa ghaslil yadi, dan mencuci tangan, fil pasti, dalam tempat pencucian tangan. Fakulu dzalika, maka itu semua kadang-kadang yuhtaju ilaih, dibutuhkan oleh orang yang i'tikaf. Jadi itu dia. Jadi i'tikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah, tapi kalau ada hajat dia yang tentunya hajat kemanusiaan dia, maka dia boleh keluar dari masjid. Kita lanjutkan di tadi kan kalau karena anaknya kodok dan apa ya? Jadi kalau karena diri sendiri qadha aja. Kodok aja enggak mengganti ya. Pokoknya melibatkan anak tadi. Halaman berapa? 44 ya. Wa jildun, nah itu dia, dapat jildun. Dapat tak jildun kata-katanya? 44. 43. Coba lihat. Nih. 43. Tadi yang fotokopi yang mana ini? Mana? Yang bawah. Salah, 43. Halaman berapa, Tad? Wajildun dubigha duna ghairihi fil azhar. Boleh beristinja, maksudnya beristijmar, cebok dengan selain air ya. Wajildun dubigha, dan kulit yang telah disama, duna ghairihi, bukan yang selain yang disama, fil azhar, pada pendapat yang paling zahir. Jadi menurut pendapat paling zahir, boleh cebok dengan kulit yang sudah disama. Gitu. Kulit apa? Kambing, kulit apa lagi? Harimau kan? Yang sudah disama tadi. Fihi ma, ya. Yang paling azhar daripada keduanya.
daripada yang disama dan yang tidak disama. Wajhul ijza'i fil madbugh annahu intaqala bid-dabghi an tab'il luhumi ila tab'il thiyabi. Arah mencukupi istinja pada yang disama daripada kulit. Kenapa boleh kita beristinja dengan kulit yang disama? Annahu, bahwasanya ia kulit yang disama itu intaqala, berpindah, bidabghi an tab'il luhumi ila tab'il thiyab, dengan sebab samakan dari karakter daging kepada karakter baju pakaian. Jadi dengan sebab disama dia berubah karakter, yaitu karakter pakaian. Karena dia pakaian mati boleh digunakan untuk apa? Untuk apa namanya? Cebok. Wa muqabiluhu, dan adapun lawan ya yang menentangi daripada pendapat azhar yang membolehkan untuk beristinja dengan kulit yang sudah disama, ya, yaqul, berkata ya, yang tidak sependapat tadi dengan pendapat azhar dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, ia berkata, ya, huwa min jinsi ma yukal, dia kulit yang disama tuh dia termasuk jenis dari sesuatu yang dimakan, ya kan? Maka tak boleh juga. Kenapa? Kulit itu jenis dari sesuatu yang dimakan. Kalau kita menyembelih sapi biasanya kan kambing, kan kulit kambing itu dimakan, kulit kepala kambing kan, nah, dikari langsung kan, itu biasa. Sapi misalnya. Wa wajhu adamil ijza'i fi ghairil madbugh. Nah, ini bagaimana kalau yang binatang disembelih? Otomatis kulitnya kan enggak disama. Kenapa tak disama? Halal, langsung bisa dimanfaatkan. Boleh enggak istinja dengan kulit binatang yang dia tak perlu disama lagi? Artinya binatang yang halal dimakan kan gitu. Atau yang disembelih meninggalnya. Tak boleh. Tak boleh. Annahu mat'um, bahwasanya ia tu dimakan, maka tak boleh. Wa muqabiluhu, tapi lawan daripada kaul yang mengatakan bahwasanya kulit yang disama kulit yang tidak disama karena dia halal dimakan, kenapa tak perlu disama? Karena dia disembelih. Yang mengatakan tak boleh, kata lawannya, ya, lawan pendapat itu, yaqul huwa yuqaddu fayulhaqu bithiyab, dia itu diyuqad, dipotong, potong-potong gitu kan, lalu dihubungkan ia dengan baju. Nah, jadi dianggap juga seperti baju karena dia dipotong-potong gitu, lembaran-lembaran kecilnya. Jadi artinya di sini masalah hukum boleh nggak cebok dengan kulit itu terbagi 3, ya. Yang pertama mengatakan boleh dengan yang disama, tapi tak boleh dengan yang tak disama. Nah, itu dia. Yang kedua mengatakan tidak boleh dengan yang disama ataupun yang tidak disama. Yang ketiga mengatakan boleh dengan kedua-duanya. Tapi yang azhar yang nampak di sini itu yang pertama tadi. Boleh dengan yang disama tapi tak boleh dengan yang tidak disama gitu. Wa syaratul hajar, dan syarat batu, li ayu jazia, supaya bahwa ia mencukupi, ya, untuk dijadikan alat istinja, an alla yajiffa an najasu, najisnya tak kering. Jadi enggak bisa lama-lama dia.
gitu. Begitu selesai langsung dibersihkan. Alla yajifan najasu al kharij, yang keluar, wala yantaqila, dan najis tak berpindah, an maudhi' alladhi asabahu 'inda al khuruj, dari tempat yang menimpanya, ya, yang najis menimpanya tempat tersebut di saat keluar najis tadi. Jadi yang boleh untuk dicebok dengan batu itu hanya tempat keluarnya najis, itu aja yang normal. Kalau sudah sampai lipatan pantat, kan, sampai paha, dah tak bisa lagi. Wastaqarra fi, dan najis itu tetap di situ, nggak bergeser-geser. Makanya nggak bisa kita mau cebok berdiri dulu. Kenapa? Nanti pasti dia terlipat, ya kan, entah kemana-mana tai itu gitu. Nah, itu dia. Wala yatra'a ajnabiyun, dan tidak datang benda asing, minan najasat, dari najis-najis, alaih, ke atas tempat tersebut, ke atas najis yang tetap di tempatnya. Dia murni memang najisnya dari dalam tu aja yang ada, tak ada yang lain. Kalau misalnya kencing tuh meleleh, ya kan, ke bawah, bercampur ke situ, udah tak bisa lagi pakai apa? Pakai batu, pakai air dia. Nah, itu dia. Fa in jaffal kharij, apabila kering yang keluar, au intaqala, berpindah yang keluar dari tempatnya, au tara'a najisun akhar, atau datang najis yang lain mencampuri najis yang ada tadi, ta'ayyanal ma', maka telah mestilah air, maka telah menjadi mestilah air, telah wajiblah air untuk membersihkan najis yang keluar tersebut. Walau nadura, kalau yang keluar itu jarang, boleh enggak? Yang keluar itu jarang, bukan tai yang keluar, kan itu. Nadura al kharij, yang keluar itu jarang, kadam, misalnya yang keluar darah. Wal madhi itu bisa enggak menggunakan batu membersihkannya? Nah, darah selain darah haid, ya, berak darah, kencing darah. Aw intashara fawqal 'ada, atau bertaburan itu najis di atas kebiasaan, walam yujawiz safhatah, tapi tak melebihi 2 lipatan pantat itu, masih di situ aja juga. Fil ghaid, ketika buang air besar, wa hasyafatahu fil baul, atau melewati kepala kemaluan tempat dia kencing tuh. Nah. Jazal hajaru fil adhar, boleh pakai batu, boleh. Nah, boleh. Menurut pendapat yang paling azhar, paling zahir. Fi dzalik, pada permasalahan itu, ilhaqan, karena, ya, menghubungkan, lahu, bagi yang jarang keluar, yang bertaburan di atas kebiasaan, itu menghubungkannya litakarruri wuqu'ihi bil mu'tad, dengan yang biasa keluar karena berulang-ulangnya kejadian itu. Nah, itu dia, karena berulang-ulangnya. Wathani, dan yang kedua, la, tak boleh. Kalau darah madhi, ya kan, bertaburan itu enggak boleh pakai batu. Yata'ayyanul ma' fihi, bal yata'ayyanul ma'u fi, bahkan wajib air padanya itu, wajib pakai air. Lianna jawazul hajar takhfifun minasyari', karena kebolehan pakai batu adalah peringanan dari syariat. Warada fihima, yang datang, ya, peringanan itu pada sesuatu yang ta'ummu bihil balwa, yang umum dengannya apa? Menimpa, yang umum menimpa orang. Jadi yang boleh pakai batu yang sering terkena orang gitu, berak biasa gitu kan, kencing biasa.
fala yulhaqu bihi ghairu, maka tak dihubungkan dengan yang biasa, yang umum dengan yang tak umum. Wa amal mujawiz, adapun tai atau sesuatu yang melampaui batas yang dibenarkan tadi, kalau dia berak kencing tadi melampaui tempat dia keluar, lima dzukira tadi, fayata'ayyanu fihi al-ma', maka wajiblah padanya air jazman secara pasti, wajib. Wa kadza ghairuhu, demikian juga selain yang melampaui al-muttasilu bihi, yang bersambung dengannya, dunal munfasili anhu, bukan yang terpisah daripadanya. Jadi kalau taiknya berceceran ke kiri kanan, kalau dia bersambung tak bisa. Tapi kalau dia cecerannya itu berpisah dari tempat keluarnya, nggak nyambung, nah, itu bisa yang nggak nyambung tadi. Nah, mungkin kita cukupkan di sini ya. Demikian, syukran katsiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.